Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue, Ferdi. Kali ini sebuah acara baru ya, yang akan hadir di channel ini, yaitu tentang tanggap di Instagram. Jadinya ada beberapa follower gue, istilahnya bukan follower sih, tapi teman-teman gue atau kakak-kakak gue yang mereply atau yang membalas atau yang merespons apa yang gue tanyakan di Instagram. Nah, jadi hasilnya itu nggak dijawab teman-teman, tetapi gue akan jawab di acara kali ini gitu. Nah, gue akan membacakan tanggapan Instagram terkait dengan film apa sih yang menurut kalian itu film terbaik gitu kan. Nah, oke, gue bacakan satu-satu yang emang sudah merespons pertanyaan gue semuanya. Sebenarnya ini gue juga nggak tahu ya siapa yang membalas, tapi sengaja gue sembunyikan namanya gitu kan, biar adil aja gitu. Yang pertama, banyak pesan tersirat. Ya, games apa ya, film-film terbaik itu menurut gue juga banyak pesan tersirat yang emang nggak secara langsung dikeluarkan oleh produser ya, yang dikeluarkan oleh sutradaranya, tetapi game-game apa ya, bukan game satu game semula kan pikirannya, film-film yang emang film terbaik kata dia banyak pesan tersirat. Ya gue setuju juga gitu, tapi apa ya, pesan tersirat seperti apa gitu yang emang menurut dia ini film terbaik. Lalu yang kedua, Harry Potter. Harry Potter, dia bilang Harry Potter adalah film terbaik ya. Ya oke, gue setuju karena kejeniusan novelisnya J.K. Rowling yang emang sudah menulis terkait dengan bukan film, ya novel Harry Potter yang genre fantasi, mistis, magic. Menurut gue udah luar biasa banget ya. Harry Potter itu banyak plot twist-nya, Harry Potter itu banyak seriesnya juga, dan juga Harry Potter itu banyak banget fansnya, bahkan baik itu yang pembaca novel maupun yang hanya menikmati filmnya saja. Menurut gue juga, walaupun gue bukan fans dari Harry Potter ya, tetapi ya itu, gue mengapresiasi ya, terkhusus kepada J.K. Rowling yang emang luar biasa banget ya, gitu kan. Sehingga apa ya, novel ini masih menduduki peringkat tertinggi gitu dalam penjualan terbanyak gitu. Berapa juta kopi yang emang sudah dikeluarkan buat Harry Potter dan laku semua. Dan juga kalau lu ke Gramet ya, lu kalau lihat harga novel Harry Potter itu masih worth it banget teman-teman. Entah ya kenapa harga novelnya itu masih mahal gitu, di kisaran harga 200-300. Padahal itu udah ada filmnya, novelnya sudah banyak kan, versi-versinya, tetapi harganya masih mahal gitu. Yang itu yang membuat apa ya, keabadian dari novel Harry Potter ini yang cukup luar biasa. Dan tentunya di mana-mana kan novel bagus, filmnya belum tentu bagus ya, tetapi ini juga filmnya juga bagus gitu. Ya pokoknya luar biasa ya Harry Potter itu. Walaupun emang gue bukan menempati Harry Potter itu sebagai film terbaik sih, tetap ya film fantasi terbaik gue menurut gue itu masih The Lord of the Rings atau The Hobbit yang emang ditulis sama JK, yang ditulis oleh J.R.R. Tolkien. Oke kan gitu. Entah mengapa ya, gue suka banget sama The Lord of the Rings karena dia cuman ada trilogi dan plot twist-nya juga dapet banget, di mana ada persahabatan antara dua hobbits ya, Frodo sama Sam kalau nggak salah namanya, yaitu kayak mendapatkan cincin cincin iblis kayaknya sih, yang emang gua bisa tanggepin ya. Cincin itu emang membawa keburukan juga, membawa kekuatan, tapi terobsesi dengan cincin itu bahkan kalau bagi penggunanya gitu. Ya kalau kalian mau tahu dari prequelnya The Lord of the Rings, kalian bisa nonton The Hobbits, di mana itu ada pamannya Frodo yaitu Bilbo Baggins. Yaitu yang emang nemu cincin itu, di mana ketemunya itu di Gua Gollum kalau teman-teman nggak tahu ya. Ya pokoknya teman-teman harus nonton lah itu trilogi The Lord of the Rings sama The Hobbits. Pokoknya worth it banget. Gitu. Terus selanjutnya dia bilang ya,
teman gue, give us meaning about how beautiful the world is no matter what. That's it meaning. Oke, jadi artinya itu kalau gue tanggap, memberikan arti bagaimana dunia ini bekerja secara cantik, apapun nggak penting. Dan itulah arti sesungguhnya. Jadinya ya film terbaik itu yaitu memberikan kesan kalau apa yang ditangkap di dunia ini itu semuanya cantik ya. Tetapi itu bukan hal yang terpenting, tetapi arti dari dalam sebuah film itu yang menjadi penting gitu. Ya sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari yang pertama sih, pertanyaan pertama gitu, bagaimana banyak pesan tersiratnya itu juga sama. Oke, selanjutnya itu dari teman gue juga, dia bilang yang memberikan moral value secara elegan. Ya betul, banyak banget contoh-contohnya seperti film apa ya tuh ya, yang bilang itu moral value-nya tuh ada gitu. Oh ya, seperti yang emang di review kemarin, Wall-E. Sebenarnya gue mendapatkan moral value dari sebuah film itu kebanyakan dari animasi teman-teman, seperti Wall-E atau bukan Wall-E yang kemarin review, tapi Up, sorry Wall-E, Up, terus juga Inside Out. Bahkan gue lebih banyak tuh ya mendapatkan moral value dalam sebuah film itu dari film-film animasi gitu kan. Sebab gue juga suka sih sama film animasi, karena itu banyak pesan tersirat juga, banyak moral value yang bisa diambil hikmahnya di kehidupan nyata kita gitu kan. Kalau untuk film-film asli ya seperti mungkin apa ya itu ya, mungkin itu film Korea yang Miracle Cells number 13 kayak deh, saya lupa namanya, itu pokoknya itu juga pesannya itu luar biasa banget nih kalau emang nonton Miracle in Cell gitu. Terus juga film apa ya, emang Miracle-nya tuh menurut gue ketangkep banget ya. Film apa ya, banyak pokoknya saking banyak yang gue tonton sehingga gue juga lupa gitu. Yang emang paling tangkep sih itu Miracle in Cell sama Parasite sih, itu kan ya emang yang emang dikeluarin tahun lalu kan, dari tahun 2019 ya, itu the best juga sih Parasite, moral value juga dapet. Oke, selanjutnya dia bilang All Avengers is best movies. Ini Avengers doang atau Marvel Cinematic Universe nih, BTW? Oke, menurut gue yang Avengers terbaik ya. Sebenarnya nggak semuanya terbaik sih, kalau emang dalam pandangan gue ya. Menurut gue yang paling terbaik itu Avengers itu sih. Avengers 2012 sih sejujurnya gitu. Yang emang villainnya itu si Loki kan. Itu sih emang menurut gue paling terbaik, yang emang masih berlima ya. Superhero-nya ada Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, sama Wanda Maximoff. Kok gue lupa ya namanya siapa ya? Hawkeye sama satu lagi itu Black Widow, namanya Black Widow. Intinya itu yang emang menurut gue paling baik ya, Avengers di tahun 2012. Terus di tahun yang paling buruk tahu gue itu di Avengers Age of Ultron itu bener-bener deh. Walaupun emang seru juga, tapi yang emang kalau emang gue peringkatin itu emang paling kurang lah gitu, Age of Ultron itu pandangan gue gitu kan. Apalagi Infinite ya, Avengers Infinity Wars kan juga luar biasa juga ya itu, dimana ya itu bad ending banget. Dan juga Avengers Endgame itu juga luar biasa juga, walaupun emang di awal-awal tuh kalau emang penikmat action banget ya itu ngebosenin pasti kalau nonton Endgame. Tetapi di menit-menit akhir ya, di akhir-akhir film pasti kan sudah actionnya ada tuh, di mana gue lupa namanya siapa ya, si Thanosnya itu kembali lagi terus ngelawan Captain America yang sendirian, yang emang cuma beberapa orang. Terus Captain America dibantu sama Black Panther, terus sama Doctor Strange, ada Spider-Man, ada Star-Lord juga, Guardian of Galaxy. Itu berjejer semuanya tuh yang emang pahlawan kebaikan. Wah,
Itu plot twist-nya di situ sih, yang emang momen-momen krusialnya di situ tuh, dimana mulai perangnya itu dapet banget Endgame. Walaupun emang gue menikmati sih di saat emang flashbacknya gue menikmati banget gitu, karena gue juga mengerti paham dengan alur ceritanya seperti itu, dimana balik ke masa lalu gitu-gitu lah. Mantap. Avengers menurut gue itu sih pandangan gue. Oke, terus ada yang bilang alur seru, mengandung makna, gak hanya fokus pada satu hal. Plot twist yang bikin wah, dan aktornya. Oke, ini kayaknya gue jawab satu-satu. Alur seru. Oke, alur itu sebagai apa ya? Sebagai permainan dalam film gitu, di mana ada alur maju, alur mundur. Dan gue suka kalau di film itu ada alur maju dan mundur, teman-teman. Jadinya nggak hanya maju doang, nggak hanya alur mundur doang gitu. Jadinya ya itu, kalau emang misalnya nih contoh, lu jalan ketemu teman, terus lu bercerita tentang masa lalu lu. Berarti itu kan kalau di filmin itu alur maju. Di saat emang lu bercerita kepada temen lu tentang masa lalu, itu kan alurnya mundur ya. Nah itu yang emang membuat gua suka tuh sama film yang memiliki alur tersebut gitu. Nggak hanya maju doang atau nggak hanya alur mundur doang, tapi alurnya maju dan mundurnya itu juga ada. Itu juga mengandung makna ya, pesan-pesan tersirat atau moral value juga pasti gitu kan. Nggak hanya fokus pada satu hal, ya betul banget ini. Nggak hanya fokus pada satu hal. Sebenarnya juga di dalam film-film Oscar ya, itu maknanya luar biasa, yaitu maupun film-film Oscar ini memfokuskan pada satu hal gitu kan, tapi dia ini apa ya, dari sinematografinya, dari alur ceritanya, dari story-nya, ya itu emang yang membuat mereka ini bisa memenangkan film-film yang emang sudah masuk kategori sebagai film-film terbaik versi Oscar. Sebenarnya betul juga gitu, fokus pada satu hal, tapi menurut gue juga ada film yang emang memaknainya itu banyak hal gitu, nggak hanya pada satu hal doang gitu. Terus plot twist yang bikin wah, contoh ya, plot twist yang bikin wah itu seperti film Back to Future berapa ya? Kedua. Nah, itu plot twist itu luar biasa gitu menurut gua, dimana dia ini si karakter utamanya sama profesornya balik ke masa lalu ada yang nemuin sebuah mesin waktu, akhirnya si musuhnya ini balik lagi ke masa lalu di masa lalunya itu, di masa depannya itu dia apa ya, jadi orang kaya. Itu kan apa ya, plot twist-nya bikin kesel sekaligus nggak juga gitu. Contohnya itu sih salah satunya bagi gua Back to Future gitu, Back to Future yang kedua, teman-teman. Terus juga, dan aktornya ya, aktor juga penting banget. Kenapa film Joker itu mantep ya, luar biasa. Selain dengan story-nya, pokoknya itu kalau kalian nonton film Joker, story-nya itu bukan tentang superhero atau bukan villain, tetapi ini benar-benar relate ya, kalian tonton buat yang emang kalian nggak tahu DC atau nggak tahu Marvel, nggak tahu superhero intinya. Ini karena umum sih menurut gua, tapi genrenya juga mengerikan sih gitu kan. Genrenya juga darah-darahan dan lain-lain gitu. Gimana alasan Joker ini film masuk nominasi Oscar ya, karena aktornya itu Joaquin Phoenix yang emang wah banget itu, membawakan peran Joker yang dia ini kayak tersiksa, dia ini punya kelainan mental, dia ini sebagai orang yang paling sengsara intinya lah. Itu pembawaan karakternya itu luar biasa banget Joaquin Phoenix di dalam Joker. Makanya apa ya, worth it lah kalau si Joaquin Phoenix ini sebagai aktor terbaik ya, gitu kan. Wah luar biasa banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, maksudnya jawaban selanjutnya, membuat gue berpikir bagaimana penulis bisa membuat cerita seperti itu. Ya, pokoknya nggak terduga lah ya. Intinya out of the mind. Contoh dari yang lu katakan itu adalah Christopher Nolan. Itu no debat, pokoknya valid banget. Pokoknya
apa yang dia bikin, apa yang dia sutradarai di dalam sebuah film itu pasti lo nggak bakal nyangka ini Nolan ini nulisnya seperti apa gitu film ini gitu kan. Seperti Interstellar, seperti Inception, mungkin yang terbaru-baru ini ada film Tenet kalau kalian nggak tahu ya. Itu pokoknya tuh Christopher Nolan tuh apa ya, gua tuh juga mikir kadang-kadang dia ini nulis skenario film ini tuh kayak gimana gitu, luar biasa banget gitu kan, saintis banget, ilmiah banget, atau apa ya, fiksional banget gitu intinya, atau historial banget seperti film di Dunkirk gitu. Wah pokoknya Christopher Nolan lah menurut gua. Kalau di Korea ada penulis Parasite atau sutradara dari Parasite itu Bong Joon-ho ya, itu juga sih worth it juga sih, yang membuat satu saat apa ya, pertama kali sih film Asia itu dapat Oscar ya, film terbaik gitu. Contohnya itu dua sutradara itulah, dua director film yang gue contohkan ya, yang emang menjawab pertanyaan ini gitu. Maksudnya yang menjawab pertanyaan ini. Terus yang terakhir gitu kan, dia bilang set ending, maafin sereceh itu, tapi set ending mantep ya. Nggak semua good ending itu bisa dibilang mantep ya. Nggak semua set ending dalam sebuah film itu dikatakan film yang buruk. Bahkan ada beberapa yang emang set ending itu yang emang bagus gitu, seperti Avengers Infinity War. Itu kan set ending banget kan, dimana semua superhero hampir semuanya jadi debu, Thanos menang sebagai villain, dan itu juga dapat. Mungkin kalau emang pecinta superhero ini pasti kesel banget kan, kenapa Thanos menang. Tapi kalau bagi gua, itu intinya tuh di situ, set endingnya itu yang emang di-create ya. Thanos itu benar-benar OP, super luar biasa. Masa tiba-tiba Thanos di Infinity War, dia itu yang udah OP banget, masa kalah tiba-tiba. Nah itu, yang memang nggak semua good ending dalam sebuah film itu bisa dikatakan baik. Dan nggak semua set ending di semua film itu bisa dikatakan buruk sih. Benar, seperti contoh kalau di dunia games itu ada story dari Red Dead pertama contohnya, terus contoh dari apa ya, yang emang set ending itu dari Mafia gitu kan, games Mafia. Terus kalau di film juga, ini gue balik ke film, itu ada Godfather, dimana kan hikmah dari film Godfather itu percuma lu jadi mafia, lu nggak bakal tenang jadi mafia walaupun lu kaya. Itu kan makna dari film Godfather itu yang emang gue tangkep ya gitu kan. Ya setuju gue, nggak semua film itu berakhiran set ending itu buruk gitu. Ada beberapa yang emang set ending atau bad ending itu baik. Set ending contohnya itu seperti nangis-nangisan mungkin ya gitu kan, set ending atau bad endingnya gitu. Itu sih kalau emang tanggapan dari gue gitu. Oke, mungkin cukup ya buat hari ini gitu. Semoga teman-teman terus sehat juga, terus bisa bermanfaat untuk lingkungan dan sekitar gitu kan. Gua Ferdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tanggapan Instagram selanjutnya.